masuk ke pajak. Kecuali Pak Jenderal, sebentar. Ini mana nih Pak Jenderal dari mana nih? Loh, kok hilang nih Pak Jenderal ini? Sebentar. Nih harus jadi co-host dulu nih Pak Jenderal ini biar jangan hilang. Sebentar. Oke. Ya mungkin Pak Jenderal kecuali Pak Jenderal mau menambahkan, mungkin saya dari floor dulu ya. Teman-teman saya prioritaskan yang tampak video dulu ya. Oke, ini ada Opung JJ, silakan. Atau Pak Jenderal dulu mau bicara? Boleh, saya ngomong dulu lah. Oke, langsung Pak Jenderal dulu, silakan. Oke, kira-kira Potong Pak Jenderal, suaranya. Ya lanjut. kedengaran nggak? Bagus. Coba tayangkan dulu, bahan saya tolong ditayangkan. Loh, sebentar. Oh langsung mau kasih bahan, sebentar. Itu belum saya. Iyalah, biar semua pertanyaan itu bisa dijawab. Bentar, Indonesia di pusaran konflik. Masuk mana nih? Slideshow. Bentar ya, Indonesia. Ya, saya share screen sekarang. Ya. Tuh, Sudah Pak Jenderal. baik Pak Paul, ya. Hari ini akan waktunya dialog kebangsaan. Ya. Saya mengambil judul, ya nanti terkait juga dengan apa yang Pak Paul sampaikan. Indonesia di pusaran konflik paradigma kepentingan nasional antara Israel dengan Palestina. Tapi di sini dalam kurung saya bikin Hamas gitu ya. Karena di sana ada dua faksi, satu Fatah, satu Hamas. Tapi kelihatannya yang sangat militan ini Hamas, yang tadi Pak Paul bilang sebagai teroris. Lanjut Pak Paul. Nah, pengantarnya mana Pak Paul? Oh, ini slide nomor 2 ini. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Baik, ini filenya jangan yang ini Pak Paul. File yang terakhir saya kirim. Yang terakhir? Iya, ada. Iya, yang terakhir. Ya, saya tahu tadi barusan. Ya, kalau ini kan hanya ya, Pak Jenderal mungkin sambil bicara, nanti saya sambil Oke, di situ ada beberapa pengantar, ya, beberapa pengantar supaya nanti kita bisa membuka juga. Ini kebetulan ada Bu Monik di sini. Dia nanti ya kita harapkan bisa menjadi, ya namanya wartawan kan, yang penting beliau itu bisa menjadi intelijen, ya. Yang bisa kita yakini kebenarannya, intelijen A1 lah kalau dalam bahasa militer, kemudian diyakini kebenarannya oleh sumber yang benar, ya, karena semua proses pengambilan keputusan itu ada memerlukan intelijen yang benar. Kalau intelijennya salah, ya salah semua pengambilan keputusan. Makanya saya akan mengambil tema di sini adalah itu tadi, coba bagaimana ada 6 pertanyaan yang harus kita jawab melalui forum grup dialog kebangsaan ini. Ya, mengapa kepemimpinan Indonesia mengambil keputusan? Ya, sudah ketemu nggak Pak Paul? Sebentar, ini saya tutup dulu yang lama. Kita masuk yang baru. Sudah ketemu. Sebentar. Sudah ketemu belum? Sudah ketemu. Oke. Saya share screen sekarang. Jadi kesalahan pemerintah negara Republik Indonesia adalah di proses pengambilan keputusan. Kenapa memilih Palestina tetapi memusuhi Israel, gitu loh. Coba tayangkan dulu Pak Paul, biar jelas ini semua Zoom yang ada di sini. Sorry tadi saya nggak menyampaikan sambutan dulu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, langsung sambutannya sekarang juga boleh. Boleh. Sekarang yang penting disambut. Haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. Ya, anak-anak kerajaan Tuhan ada di tengah-tengah Zoom ini. Ya, berkat berlimpah, itu aja lah. Ya, amin.
Coba Pak Paul, Amin. Sudah saya tayangkan. Ini nomor 2 sekarang. Oke, Pengantar. Oke ya, ini pengantar. Beberapa keputusan strategis ya pemerintah negara Republik Indonesia terkait dengan perjuangan kemerdekaan Palestina. Ya. Nah, di situ kan kita bisa lihat. Ya. Nah, contoh pernyataan Presiden pada acara ulang tahun ke-60 Asia Pasifik pada tanggal 23 April 2015 tentang perjuangan kemerdekaan Palestina. Di situ Presiden menyampaikan apa? Bahwa masih ada utang janji artinya negara Asia Afrika atas perjuangan kemerdekaan Palestina. Ya, nanti bisa kita tayangkan videonya. Kemudian yang kedua, pernyataan Menlu Retno Marsudi 12 Mei tentang tindakan posisi tegas Indonesia kepada Israel. Ya, mengusir bangsa Palestina, ya, Yerusalem Timur telah menyerang warga Palestina. Dia menganggap kita ini barbar. Kan orang Israel dianggapnya barbar, agresor, ya. Kemudian Indonesia mendorong negara-negara anggota OKI agar ya selesaikan agresi Israel. Ya, Menlu menegaskan apa lagi? Bahwa anggota OKI harus mengupayakan gencatan senjata. Ya, kalau kita lihat di situ kan. Kemudian ada statement lagi. ASEAN Leader Joint Statement on Establishment and Emphasis for Peace and Reconciliation yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, kemudian Tan Sri Muhyiddin Yassin, Prime Minister of Malaysia, dan Sultan Hassanah Bolkiah Brunei Darussalam. Tiga negara dari ASEAN, ya, dari 11 yang menandatangani cuma 3. Yang mana mungkin Singapura mau, orang Singapura ada hubungan diplomatik sama Israel, dan semua ya doktrin militernya dan doktrin lainnya, mereka itu kan bersandar kepada Israel, ya. Kemudian pernyataan Dirjen Asia Pasifik Kemenlu Abdul Qadir Jailani, Indonesia tidak pernah surut memperjuangkan kemerdekaan Palestina karena amanat konstitusi. Jadi selalu yang dipaparkan itu adalah amanat konstitusi Undang-Undang 45. Padahal mereka juga sembunyi-sembunyi. Nanti kita buka ya. Nah, kalau mau, apakah kita perlu mendengar video-video mereka ini? Saya kira nanti aja lah ya, terakhir. Oke, lanjut Pak Paul. Nah ini. Aduh, mana tadi? Udah nomor 3. Nah, sebelumnya itu penting. Udah, ini nomor 3 nih. Yang tadi kan nomor 2 pengantar. Sekarang isu tentang perkembangan. Nah, isu-isu tentang perkembangan lingkungan strategis di kawasan Timur Tengah. Saya ambil sebagian, tapi saya kira Bu Monik sama Bu Koni tadi sudah menyampaikan semuanya, tetapi saya hanya mengambilkan poin-poin saja ya. Isu yang pertama adalah beberapa negara Arab telah meninggalkan perjuangan Palestina dan melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Antara lain Saudi Arabia, kemudian Bahrain, Uni Emirat Arab, mungkin banyak lagi negara-negara Arab yang tergabung di dalam OKI sudah mulai meninggalkan Palestina lah, perjuangan Palestina. Kemudian ada pernyataan yang saya dengar, ya, intelektual NU, kurator negara institut, dia mengatakan tentang janji Jokowi, ya, tentang janji Presiden Jokowi harus mendukung kemerdekaan Palestina dan menentang penjajahan Israel. Serta di situ disampaikan sama beliau, saya juga nggak tahu ini orang kok bisa menyampaikan seperti ini karena dia mungkin merasakan tokoh intelektual. Oke lah, nggak masalah kalau dia tokoh intelektual. Tapi di sini ada penegasan yang disampaikan, Indonesia tidak akan melakukan hubungan normalisasi dengan Israel sebelum Palestina merdeka. Tadi juga udah disampaikan oleh Bang Koni kan. Kemudian ada ini yang paling membuat geger, terjadinya pergeseran paradigma, yaitu perpindahan ibu kota Israel ke Yerusalem pada saat pemerintahan Presiden Donald Trump yang
menimbulkan benturan atau konflik paradigma. Ini menyebabkan semua institusi negara OKI melaksanakan KTT luar biasa di Ankara yang dipromosikan oleh Erdogan, ya. Kemudian ini yang keempat, kita harus mewaspadai juga terpilihnya Erdogan sebagai presiden Turki. Dia itu memiliki visi untuk membangkitkan semangat kejayaan khilafah, ya, semangat kejayaan khilafah, dan mengajak semua negara Muslim yang ada di OKI agar memperjuangkan visinya tersebut, gitu, ya. Nah, sekarang yang terjadi lagi di sana, saya mau sampaikan, di sana itu sudah terjadi sejak lama, ya, yaitu proxy war dan konflik among the people by proxy. Saya di penyampaian saya di Zoom sebelumnya, tolong dibedakan proxy war dan konflik among the people by proxy yang sedang dan terus-menerus terjadi di kawasan Timur Tengah yang belum bisa menciptakan perdamaian. Inilah isu-isu, ya, walaupun saya belum mendengar semua apa yang disampaikan Bu Monik, tapi inilah isu-isu secara garis besar yang membuat di sana itu semakin runyam, ya. Oke, lanjut Pak Paul. Nah, kemarin kenapa judul tadi saya bilang mengapa, ya, nanti kepemimpinan Indonesia, ya, kepemimpinan Indonesia dia lebih cenderung berjuang untuk kemerdekaan Palestina dengan catatan tidak mau melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Saya kemarin di pelajaran di dalam pencerahan kemarin, pembekalan kemarin, saya di sini udah mengatakan walaupun pencerahan itu belum selesai, tapi karena ada kasus yang ini muncul dinamika, ya, esensi dari kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Nah, kalau kita lihat kenapa negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, pemerintahnya itu mengambil keputusan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ini pengambilan keputusan. Kemarin sudah saya bilang, ya, sedangkan esensi dari keputusan adalah karakter dan kompetensi. Saya ragu dengan kompetensinya Menlu ini. Ya, saya ragu. Ya, kemudian keputusan itu mengandung resiko dan konsekuensi. Sudah dihitung belum resikonya? Kalau kita memusuhi Israel, kita membela Palestina, sudah dihitung nggak untung ruginya? Ya, sudah dihitung. Tadi Bu Koni sudah menyampaikan bahwa kita sendiri sekarang dalam menghadapi ancaman yang cukup berat. Saya sudah katakan kemarin, ada 8 kemungkinan kontingensi yang akan terjadi atau yang akan dihadapi oleh negara Kesatuan Republik Indonesia. Papua juga bisa lepas hanya gara-gara kasus ini. Jangan dikira enggak. Karena selalu mengatakan, oh, alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa. Lalu kalau Papua menuntut seperti itu gimana? Makanya itu anggota DPR si Padli John itu ngomong begitu-begitu. Kemarin buka aja. Ini orang ngerti nggak? Ya kan, mana yang konstitusi, mana yang piagam OKI. Nanti kita buka, ya. Nah, inilah. Nah, ini sebagai pengantar sebelum kita masuk ke dalam apa yang akan kita bahas. Lanjut, Pak Paul. Lanjut. Nah, jadi saya ingin menyampaikan, kita selalu harus berpikir 5W 1H. Nah, pertanyaan pertama, ya, tadi kalian nanti akan menjawab atau melengkapi pertanyaan sama jawaban yang sudah diberikan oleh Bu Koni sama Bu Monik. Mengapa kepemimpinan Indonesia mengambil keputusan untuk konsisten mendukung kemerdekaan Palestina? Kita katanya tetap. Padahal di era yang penuh dengan ketidakpastian bahwa perubahan itu pasti terjadi. Tetapi itu ngotot itu orang Kemenlu ini. Tetap konsisten sampai Palestina merdeka. Ya, kita tunggu saja. Ya, ini mengapa? Nanti kita kupas. Kemudian siapa yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan tersebut? Apakah keputusan itu hanya Departemen Kementerian Luar Negeri? Semua, ya, lembaga pemerintahan, lembaga negara, ya, Dewan Pertimbangan, Yudikatif, legislatif,
sudah dia ada nggak bermusyawarah untuk memakan dalam proses pengambilan keputusan? Tidak hanya sektoral harusnya kan begitu. Kemudian apa yang dijadikan landasan, yang standar untuk dijadikan sebagai patokan, benchmarking ya dalam proses pengambilan keputusan, dan apa dampaknya kalau kita mengambil keputusan ya mendukung kemerdekaan Palestina, sementara kita tidak welcome ya diplomasi Israel. Emangnya kan Israel itu mengemis-kemis ke Indonesia untuk menghubungkan demokrasi, nanti kita yang mengemis. Ya ini benchmarkingnya mana? Mereka mengambilkan itu, apakah sudah proses pengambilan keputusan itu sudah benar? Ya, nah kapan proses pengambilan keputusan untuk mendukung kemerdekaan Palestina itu diambil atau dilaksanakan? Nah, ini kita sudah bicara berapa, siapa, apa yang dijadikan standar, kemudian di mana wilayah tanggung jawab Indonesia, area of responsibility terhadap kepentingan hubungan internasional sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai contoh, harusnya ya seandainya kita tidak memihak kepada salah satu negara dan tidak memusuhi salah satu negara, kita bisa menjadi apa? Pasukan perdamaian sebagai penengah, mengambil jalan tengah. Kalau sekarang, waduh, saya kan udah sampaikan kemarin, ketika kita mau mengirim pasukan apa? Peacekeeping operation ke daerah Libanon, itu Israel nggak setuju. Kenapa? Karena dia tahu Indonesia memusuhi dia. Tapi dengan perjuangan asisten operasi waktu itu ya, Mabes TNI akhirnya diizinkan juga ya pasukan peacekeeping operation ya dikirim ke Libanon. Yang sampai saat ini kita selalu mengirimkan pasukan peacekeeping. Nah sekarang kalau terjadi konflik sekarang antara Palestina dalam tanda kutip Hamas dengan Israel, bisa nggak kita mengirimkan pasukan peacekeeping? Ya, simple. Nah ini yang kita kalkulasi kemarin. Harusnya kita menjadi penengah, bukan jadi pihak. Tetapi nanti, mengapa kita memihak? Ya, mengapa kita tidak mau dengan Israel? Nanti kita buka. Nah sekarang, yang terakhir, bagaimana proses pengambilan keputusan itu ditetapkan? Ya, dan keputusan tersebut diimplementasikan. Ya, mari kita pelan-pelan find solution not a blame melalui pemikiran strategic thinking ya. Saya sudah katakan what is going on, ya, what was in the past. Itu Bu Monik itu saya lihat, waduh, lengkap sekali tuh, ya lengkap sekali, 18 tahun deh di sana. Ya, tapi itu dimanfaatkan nggak oleh BIN, oleh BAIS, Badan Intelijen Negara, sehingga proses pengambilan keputusan ya oleh presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan itu betul-betul akurat. Nah, ada strategic end, ada strategic waste, ada strategic win resources. Nah sekarang ini kita lihat strategic waste-nya apa? Act-nya apa? Itu tadi mendukung kemerdekaan Palestina, tapi tidak mau menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Inilah cara yang ditempuh sekarang. Oke, ada resiko. Nanti kita lihat resikonya. Lanjut Pak Paul, ini baru pengantar ini. Lanjut Pak Paul. Sudah lanjut, cuman begini Pak Jenderal, karena kan kita cuma 4 jam waktunya dan Ibu Koni katanya hanya bisa 2 jam saja ya. Iya, beliau tadi sudah bilang sama saya, Pak Tobing, nanti kalau Pak Tobing paparan saya mau diri ya, monggo kerso, nggak apa-apa. Loh, ini banyak yang mau nanya sama Ibu Koni ini malah justru. Iya, memang kesalahan kita, saya juga kemarin, saya buru-buru memberitahunya dia kemarin, kalau nggak salah hari Sabtu ya, atau hari Minggu. Hari Minggu kalau nggak salah. Atau kita kasih setengah jam untuk teman-teman bertanya, Pak Jenderal. Oh boleh aja. Saya kan anytime sampai jam 2 pun oke kan? Iya. Nah, nanti sebentar, tadi kan kita sudah masuk ke pengantar. Nah, ini kita stop di sini dulu, ya kan? Iya. Kita stop di sini dulu. Kemudian nanti kita lanjutkan lagi. Nah, karena tadi teman-teman nampaknya semua sudah gatal, semua sudah pada komplain semua di chat. Ayo kita pengen tanya sama Ibu Koni nih. Ya, silakan lah. Oke. Bentar, ini kita sekarang sudah masuk ke 6.500 viewer. Tolong teman-teman jangan kelewatan
di like dan di subscribe. Awas kalau yang nggak nge-like subscribe, gua kirim rudal skut dari Tel Aviv ntar.